Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Anak-anak sekalian yang semoga dirahmati Allah, yang mencintai Allah, dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak semua senantiasa diberkahi, dicintai, dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa dan memohon kepada Allah agar pembelajaran yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, kita amalkan dalam kehidupan kita. Berdoa dimulai, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Kita masuk ke materi Quran Hadis pada bab 6, yaitu memahami hadis, sunnah, khobar, dan athar. Silakan anak-anak sekalian membuka halaman 79. Nah, kita ketahui bahwasanya hadis, sunnah, khobar, dan athar itu memiliki perbedaan, dan juga persamaan. Di sini kita akan membahas pengertian, persamaan, dan perbedaan hadis, sunnah, khobar, dan athar. Nah, tugas kalian sekarang adalah mencermati dan memahami isi poin-poin tersebut. Ya, silahkan dibaca mulai dari halaman 79 sampai dengan halaman 86. Ustazah beri waktu kurang lebih 30 menit ya. Baik, sekarang Ustazah punya tugas untuk kalian. Dan di sini sudah ada potongan kertas sejumlah siswa. Nah, kertas ini terbagi menjadi dua bagian yang sama. Bagian yang pertama berisi pertanyaan dan bagian yang kedua ini berisi jawaban. Nah, tugas kalian adalah mencari pasangan mana pertanyaan dan jawaban yang sesuai. Ya. Nah, Ustazah bagikan nanti di antara kalian ada yang mendapatkan kertas berupa pertanyaan dan ada juga yang mendapatkan kertas berupa jawaban. Sampai di sini bisa dipahami ya. Taib. Nah, sekarang silakan kalian cari pasangannya. Jika kalian sudah menemukan pasangannya, silakan kalian duduk berdekatan. Taib, sudah dapat semuanya pasangannya? Taib, sekarang silakan kalian bacakan pertanyaan dan jawabannya. Nah, silakan Aisyah dan Sofia bacakan pertanyaannya. Ya, mulai dari Aisyah. Pertanyaan adalah, apa pengertian hadis? Nah, sekarang silakan pasangannya Sofia baca pengertian hadis, yaitu segala ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, segala perbuatan serta keadaan atau perilaku beliau. Selanjutnya silahkan Abdullah dan Usamah. Ya, silahkan Abdullah baca pertanyaannya. Apa pengertian? Apa persamaan hadis, sunnah, khobar, dan athar? Silakan baca Usamah. Jawabannya apa? Menurut sebagian ulama, antara keempat istilah ini adalah muradif atau mempunyai pengertian yang sama. Alasannya adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrir, ketetapan beliau. Demikian
dapat dikatakan bahwa persamaan antara sunnah dengan hadis adalah baik sunnah maupun hadis keduanya adalah bersumber dari kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib, naam. Sekarang silakan baca Uwais dan Abdullah Yazid. Silakan baca pertanyaannya, Uwais. Ya, apa perbedaan hadis, sunnah, khobar, dan asar? Silakan baca jawabannya, Uwais. Ya, menurut sebagian ulama, sunnah lebih luas dari hadis. Sunnah adalah segala yang dinukilkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun pengajaran, sifat, kelakuan, dan perjalanan hidup, baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Titik berat sunnah adalah kebiasaan normatif Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sedangkan khobar selain dinisbatkan kepada Nabi Muhammad, dapat juga dinisbatkan kepada sahabat dan tabi'in. Nah, khobar ini lebih umum daripada hadis karena termasuk di dalamnya semua riwayat yang bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan asar itu lebih sering digunakan untuk sebutan bagi perkataan sahabat Nabi Muhammad, meskipun kadang-kadang dinisbatkan kepada beliau. Taib. Nah, Masya Allah ya, sudah selesai semuanya. Sekarang Ibu akan memberikan kesimpulan. Jadi, untuk pengertian hadis dan sunnah itu secara umum pengertiannya sama ya, sama-sama berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan khobar itu bisa berasal dari Nabi dan bisa juga berasal dari sahabat Nabi. Nah, sedangkan asar itu sebagian ulama mengatakan asar itu lebih umum daripada khobar, yaitu asar berlaku bagi segala sesuatu yang datang dari Nabi maupun dari selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan khobar itu khusus bagi segala sesuatu yang datang dari Nabi saja. Taib. Kemudian di sini ada persamaan hadis, sunnah, khobar, dan asar. Nah, persamaannya yaitu antara sunnah dengan hadis sama-sama berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian khobar dan asar itu bisa dinukilkan dari Nabi maupun dari para sahabat Nabi. Kemudian di sini ada perbedaan antara Al-Quran dan hadis. Perbedaan dari segi bahasa dan maknanya, Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hadis bahasa dan maknanya dari Nabi, sedangkan maknanya itu dari Allah ya. Kemudian perbedaan dari segi periwayatan, Al-Quran itu tidak boleh diriwayatkan dengan maknanya saja sebab dapat mengurangi kemukjizatannya. Sedangkan hadis ini boleh diriwayatkan dengan maknanya saja, yang penting adalah tersampaikan maksudnya. Kemudian perbedaan dari segi kemukjizatan, Al-Quran baik lafal maupun maknanya merupakan mukjizat, hadis bukan merupakan mukjizat. Nah, kemudian perbedaan dari segi nilai membacanya, Al-Quran diperintahkan untuk dibaca baik pada waktu sholat wajib, membaca surah Al-Fatihah maupun di luar sholat sebagai ibadah. Sedangkan hadis dilarang dibaca ketika sholat dan membacanya tidak dinilai ibadah. Baik, sampai di sini pembelajaran kita, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.